Halo Bowlers, balik lagi di channel Headsus Indonesia. Sebelumnya kita udah review Nike Freak 4 yang menghadirkan perasaan yang menyenangkan banget. Generasi terbarunya itu jauh lebih enak ketimbang Freak 3. Sementara kali ini kita punya budget modelnya yaitu Nike Giannis Immortality yang kedua. Memang secara siluet mirip banget dengan generasi yang pertama. Ada juga persamaan lainnya seperti pada bagian outsole traksi ini. Kemudian juga cushionnya hanya sedikit yang diperbaiki. Lantas bahan atasnya itu ada beberapa perbedaan yang membuatnya lebih nyaman dan kita lebih menyukai generasi kedua ini ketimbang yang pertama. Namun demikian Nike menaikkan harga jualnya. Kalau di retail Indonesia harganya naik 100.000 menjadi 1,2 juta rupiah. Sebelumnya itu harganya 1,1 juta dan itu membuat Giannis Immortality merupakan budget model dari signature shoes yang harganya cukup terjangkau. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, buat Anda yang ingin membeli sepatu ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Anda langsung masuk ke NCR dan jangan lupa masukkan kode promo Headsus untuk free ongkir. Nah, sekarang seperti apa performa sepatu ini? Langsung saksikan video reviewnya sampai selesai. Jadi secara keseluruhan selain harganya yang meningkat, memang kita tidak mendapatkan banyak ubahan. Buat Anda yang sudah mencoba Giannis Immortality 1, kayaknya Anda tidak perlu amat untuk upgrade ke generasi kedua. Kalau memang Anda mencari sepatu yang low to the ground, yang ringan untuk lari-larian, dan Anda baru ingin membeli sepatu ini juga salah satu pilihan yang oke punya dengan harga 1 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan membahas mulai dari bagian traksinya dulu. Paling bedanya kalau di Giannis Immortality 1 itu ada beberapa colorway yang hadir dengan bahan translucent, terutama di bagian dalam ini dan juga di bagian luar di bawah ini. Sementara untuk Freak 2 rata-rata menggunakan solid rubber. Kita bisa melihat tidak ada perbedaan dan juga masih ada tulisan nama-nama keluarga Giannis di sini yang juga cukup lengkap. Nah, polanya ini oke banget buat di lapangan indoor yang bersih. Kemudian jika Anda pengguna di lapangan outdoor, kayaknya juga tidak ada masalah selama setiap penggunaan Anda harus bersihkan traksinya. Karena bisa dibilang karakter ataupun pola traksi seperti ini mudah sekali mengangkut debu ataupun kerikil yang sudah masuk. Kalau misalnya Anda sering menggunakannya terus malas membersihkan, maka di beberapa kali penggunaan saja traksinya terus akan menurun dan itu akan membahayakan. Saya pribadi yang sudah mencoba di Giannis Immortality 1 dan di kedua ini memang tidak ada perubahan yang signifikan, terutama soal pengereman. Kalau Anda mengerem ke depan ataupun ke samping jelas tidak ada masalah. Kemudian di bagian depan ini juga terasa memiliki outsole yang lebih lebar, jadi lebih stabil dan lebih nyaman untuk gocek-gocek. Tapi kalau di bagian belakang ini terasa sempit sekali, jadi kayaknya tidak terlalu oke untuk stop and go. Masih banyak sepatu lain yang lebih menarik ataupun memiliki traksi yang lebih bagus ketimbang sepatu ini. Tapi untuk ukuran 1 jutaan, kayaknya emang Giannis Immortality 2 ini bisa menjadi pilihan Anda, terutama buat yang mencari sepatu pendek dan nyaman buat lari-larian. Oke, untuk durability-nya kita juga bisa melihat memang tidak dilengkapi dengan outsole yang cukup kuat, walaupun cukup lumayan oke untuk penggunaan di lapangan outdoor. Ini asal tidak digunakan di lapangan yang licin ataupun misalnya berembun, karena beberapa kali slip saya sudah mengalami. Bukan sesuatu yang bisa diandalkan di lapangan yang kotor, tapi walaupun demikian ini salah satu yang oke dalam berlari. Untuk traksi nilainya 8. Berlanjut ke bagian cushion ataupun bantalan. Memang tidak ada yang menarik, apalagi yang di generasi pertama itu benar-benar keras
saya tidak suka dengan sepatu sekeras itu. Untuk generasi kedua ini sepertinya ada settingan yang diubah ataupun ada penerapan cushion ataupun busa yang sedikit diperbaiki. Karena mengapa? Saya sudah mencoba sepatu ini, awalnya itu masih terasa keras, namun di percobaan kedua terasa sedikit lebih empuk ataupun lebih meredam dengan baik. Walau demikian, ini insole-nya juga masih tergolong tipis, insole-nya juga polos, mencirikan sekali sepatu budget model. Padahal kalau ada logo Giannis ataupun nomor aja di sini, kayaknya akan membuat penampilannya sedikit lebih menarik. Oke, selain insole-nya tipis, di bagian depan juga terasa tipis banget, jadi langsung berhadapan dengan lantai. Kalau Anda sudah mengalami masalah lutut, kayaknya ini bukan sepatu yang cocok untuk Anda. Karena selain tipis, cushion redamannya juga kurang baik, jadi Anda harus pikir-pikir lagi, nanti malah lutut Anda kemudian tumit Anda sakit dan harganya lebih mahal. Kayaknya membeli sepatu yang sedikit lebih mahal dengan cushion yang lebih bagus adalah pilihan yang tepat. Secara keseluruhan ini cushionnya tidak menghadirkan kestabilan yang cukup oke juga ya, standar saja seperti budget model. Bahkan jika dibandingkan dengan Fly.by-Meet misalnya yang ketiga ataupun Precision 6, kami sedikit lebih suka kedua sepatu tersebut. Oke, di bagian belakang ini walaupun terlihat lebih tebal, tapi ternyata juga sama-sama aja keras. Dan untuk membuatnya sedikit lebih lunak, pakai saja sepatu ini lebih sering. Nanti berapa kali penggunaan tentu akan lebih baik daripada pertama kali. Oke, jadi walaupun tampilan cushionnya mirip banget, tapi saya prediksi ada sedikit ubahan yang membuat cushionnya ataupun busa di sepatu ini sedikit lebih soft ketimbang generasi yang pertama. Ada juga logo seperti GT Run yang mengisyaratkan bahwa ini cushion yang dibuat untuk membuat Anda lebih tahan lama ketika bermain basket. Ini juga kenapa bahwa di bagian belakang ini terlihat tebal, kemudian sedikit lebih soft walaupun tidak mengompres berlebihan. Secara keseluruhan, bantalan nilainya 7. Oke, jadi karena ada ubahan pada bagian atas, saya bisa merekomendasikan Anda untuk memilih true to size untuk yang kakinya regular ataupun ramping. Sementara untuk yang kakinya lebar, pilih aja upsize sedikit, jangan terlalu besar karena nanti tidak akan enak kalau ada sisa ruang di bagian depan. Pilihan upsize sedikit adalah pilihan yang tepat untuk yang kakinya lebar, sementara untuk yang kakinya ramping kayaknya memilih true to size bisa dijadikan pilihan. Berlanjut ke bagian bahan atas ataupun material. Jadi generasi yang pertama itu hadir dengan bahan tekstil yang bisa dibilang cukup menarik. Karena di beberapa colorway itu selain yang hitam tentunya itu tampil dengan warna yang menyala. Sementara untuk di generasi kedua ini diubah semuanya menggunakan dengan mesh yang cukup berjarak dengan banyaknya ventilasi. Ada beberapa hal sih yang membuatnya lebih baik. Yang pertama, dia terasa lebih nyaman. Karena untuk yang pertama itu terasa sesak banget, jadi nggak enak sama sekali digunakan, apalagi kalau Anda menggunakan kaos kaki yang tebal. Sementara kalau yang generasi kedua ini sedikit lebih bernafas, lebih fleksibel juga, jadi beberapa kali penggunaan tentu akan membuatnya lebih nyaman ataupun menyatu dengan kaki Anda. Di bagian depan ini untuk yang Immortality generasi kedua terlihat lebih fleksibel, lebih mudah untuk bergerak ke sana kemari dengan sepatu ini. Kemudian ventilasinya juga banyak, jadi tidak akan membuat kaki Anda mudah kegerahan, terutama saat menggunakan sepatu ini di lapangan yang panas. Sementara generasi kedua ataupun generasi pertama ini juga menerapkan tali, lidah, kemudian ujung lidah sampai ke bagian pergelangan ini sama persis ketimbang generasi yang pertama. Hanya saja kalau bicara desain, ada identitas logo Swoosh terbalik ini yang diadopsi juga dari Freak 4. Jadi untuk Immortality generasi kedua ini dibuat identik dengan Freak 4. Oke, secara keseluruhan juga untuk urusan padding, kemudian collar ini nggak ada yang spesial sama sekali. Paddingnya tipis. Ini kayaknya buat para pelajar mungkin sepatu ini jadi buruan Anda karena enak banget buat lari-larian. Tapi buat Anda yang sudah biasa menggunakan sepatu basket dan Anda membutuhkan sesuatu yang nyaman ketika masukkan kaki ke dalam pergelangan, ini kayaknya tidak direkomendasikan untuk Anda karena terasa tipis sekali. Kemudian ketika kaki terdesak ke dalam juga tidak ada hal yang
terasa mewah banget, jadi kayak plong aja gitu, masih ada sisa ruang, dan itu bukan sesuatu yang bagus. Saya juga tidak suka dengan kualitas lidahnya karena minim sekali, ini lidah tipis banget. Jadi kalau misal Anda ngikat dengan kencang, itu sedikit ada rasa jeratan tali di bagian pergelangan, dan itu bukan sesuatu yang bagus. Kemudian yang di bagian samping ini kolarnya juga tipis, jadi beberapa kali kalau Anda menggunakan kaos kaki yang tipis itu akan terasa seperti teriris oleh bagian kolar yang lancip ini. Kemudian yang unik adalah ada padding di bagian luar, ini juga sudah diterapkan di Giannis Immortality 1 dan tetap dipertahankan. Ada juga pull tab di bagian belakang, dan ada sesuatu yang baru yaitu di depan ada bahan kulit sintetis sebagai strap yang membuat sistem pertalian di bagian depan ini lebih kompleks dan tentunya akan meningkatkan kuncian yang lebih bagus. Oke, secara keseluruhan bahan atas kami berikan nilai 7,5. Bagian terakhir kita akan membahas soal kunciannya. Yang pertama, di bagian depan ini banyak sekali fuse material seperti ini yang membuat bahan mesh di bagian depan tidak over fleksibel, sehingga ketika Anda bergerak ke samping, bagian kaki luar Anda tidak bergerak over, dan tentunya hal tersebut akan membahayakan Anda. Masih di bagian depan kita lihat juga outsole-nya dibuat lebih lebar, ini akan membuat menapak lebih stabil ketimbang sepatu yang bagian depannya ini lebih ramping. Tapi secara keseluruhan tidak ada yang spesial di bagian depan. Kunciannya juga sesekali ketika sudah beberapa kali digunakan itu mudah mengendur dan itu akan membahayakan. Paling-paling terasa adalah di bagian tengah ketika Anda mengikatnya dengan kencang, kaki ini terasa tidak memiliki ruang yang cukup banyak untuk bergerak, dan hal ini sedikit merasa Anda lebih aman, apalagi buat Anda yang suka bermanuver. Sementara di bagian belakang ini hanya terbantu oleh plastik yang cukup tebal, dan ini membuat kuncian di bagian tumit lumayan oke. Di bagian tengah mungkin tidak ada sesuatu hal yang mesti dibanggakan selain torsional support yang dihasilkan dari plastik yang tebal, kemudian juga busa yang dibuat padat banget, jadi kayaknya untuk membuatnya terkilir itu susah banget. Nah, seperti ini. Oke, secara keseluruhan jadi kuncian sepatu ini tidak begitu spesial. Untuk Anda yang bobotnya berat juga kayaknya bukan sepatu yang aman digunakan untuk Anda. Tapi kalau buat Anda yang memang mengincar kecepatan, Anda suka lari-larian, Anda jarang melompat dan mendarat dengan eksplosif, kayaknya dengan harga 1,2 jutaan, Giannis Immortality 2 ini adalah pilihan yang tentunya menguntungkan. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian nilainya 7 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Ngomong-ngomong, karena ini adalah karakter dari sepatu yang andalan para guard, sepatu yang ringan, sepatu yang pendek, kita langsung lihat bobot dari sepatu ini. Ya, bobotnya tergolong sangat ringan karena hanya berada di 328 gram untuk 11 sepatu dengan size 42. Oke bowler, jadi kesimpulannya dengan budget 1,2 jutaan, kemudian Anda membutuhkan sepatu yang ringan, yang enak digunakan lari-larian, dan butuh sepatu yang bisa digunakan indoor maupun outdoor dan juga bisa untuk berpergian karena tampilannya cukup keren, kayaknya Giannis Immortality 2 ini bisa menjadi pilihan Anda. Tapi Anda juga harus mengingat bahwa ini bukan sepatu yang nyaman dengan cushion yang bagus. Oke, dengan demikian kami berikan nilai sepatu ini 7,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowler, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.